Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oke, tak mulai ya Mbak-Mbak. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Bahagia, berguna. Enggak semangat, yang semangat dong. Tak ulangi ya, bagaimana kabarnya semua? Terima kasih. Semua puasa tak ini? Apa ada yang nggak puasa? Puasa semua ya. Oke. Di sini untuk Tidak. tidak. Siapa yang nggak puasa? Oke, di sini untuk pengisi materinya Mbak Safitri, yaitu tentang retur-revan ya Mbak. Jadi nanti jika ada yang kurang paham atau apa, mungkin ini sering sih sudah dijelaskan sama Mbak Safitri, tapi masih sering juga banyak yang salah dari teman-teman kayak gitu. Jadi nanti benar-benar dilihat, benar-benar dipahami salahnya itu dari mana. Padahal kan nggak cuma 1-2 kali Mbak Safitri menjelaskan. Harus berulang-ulangin, ulang lagi loh masalah tentang revan atau retur. Jadi nanti yang nggak tahu atau yang nggak bisa atau yang nggak paham bisa langsung bertanya ya. Untuk Mbak Safitri udah gabung ya, oke. Sudah muncul tak PPT-nya? Sudah, Mbak. Silakan Mbak Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem retur dan revan. Next, Mbak. Nah, yang pertama itu ada pengertian retur dan revan. Nah, pengertian retur adalah pengembalian barang dari toko ke supplier melalui gudang yang disebabkan barang tersebut rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan revan sendiri adalah penukaran barang antar toko melalui gudang. Nah, jadi perbedaan retur dan revan, kalau retur itu disebabkan karena barangnya rusak, sedangkan untuk revan itu penukaran barang. Jadi bisa dibedakan ya Mbak-mbak pengertian retur dan revan. Next, Bu. Nah, selanjutnya ada cara penulisan nota retur atau revan toko ke grosir. Untuk penulisan nota retur atau revan itu bedanya sebenarnya sama. Bedanya itu kalau untuk retur dikasih keterangan rusaknya kenapa, sedangkan untuk revan itu dikasih keterangan revan mau ke toko mana. Nah, yang pertama itu ada toko. Untuk nama toko sendiri itu diisi dengan nama toko yang merevan barang. Yang kedua itu kepada. Nah, nota revan tersebut ditujukan kepada grosir Inet maupun grosir ACC. Jadi, jika mau merevan barang Inet, berarti ditujukan ke grosir Inet. Kalau ACC itu ditujukan ke grosir ACC. Nah, untuk ACC sendiri itu barangnya
Untuk nota refannya itu nggak boleh digabung. Kan ada kalau ACC kan ada per kategori, Mbak. Semisal kayak nota masker digabung sama handsfree, itu nggak boleh. Jadi kalau prokes sendiri, untuk ACC sendiri. Untuk perabot juga. Jadi kalau semisal ngerevan perabot nggak boleh dicampur sama masker gitu. Jadi sendiri-sendiri. Mbak Safitri sebentar, mungkin terlalu kecepatan ya kalau jelasinnya. Oh, Takutnya teman-teman iya, yang sama nyatet jadi ngebut kayak gitu. Jadi lebih slow saja ya. Iya, Bu. Lanjut ya, Mbak-mbak. Yang ketiga itu ada hari atau tanggal. Diisi hari dan tanggal saat kirim barang revan tersebut. Jadi, semisal kayak Chongqing 1, toko jauh ya, misalnya Sidodadi gitu ya, Mbak. Nah, misal nulis notanya itu tanggal 11 bulan 4, tapi kirim barangnya itu tanggal 13 bulan 4. Nah, itu nggak boleh. Jadi, harus semisal mau dikirim tanggal 13 bulan 4, itu nulis notanya itu ya tanggal 13 bulan 4 gitu. Jadi nggak boleh misalnya sampai nandon, kalau tanggal 11 ya udah tanggal 11 itu diantar ke grosir. Jangan misalnya notanya tanggal 13 tapi notanya tanggal 11 tapi diantar ke grosirnya itu tanggal 13. Terus yang keempat itu ada nama barang. Nah, nama barang itu diisi nama produk yang akan direvan. Barang wajib sesuai sama rekapan. Nah, contohnya kayak gini, semisal kan Inet ya Mbak-mbak. Itu kalau Inet kan ada voucher XL flag 5 GB. Di rekapan kan voucher XL flag 5 GB. Tapi kan barangnya 6 GB. Nah, itu sampean tulis yang 5 GB sesuai sama notain, sesuai sama rekapannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada kolom quantity. Untuk kolom quantity itu diisi jumlah barang yang akan direvan. Jumlah quantity wajib sesuai dengan barang real. Semisal kayak ngerevan voucher XL flag 5 GB 5 piece. Nah, itu barangnya sama notanya itu wajib sama. Jadi kalau semisal di nota 5, di barang realnya juga 5 gitu. Jadi sebelum dikasihkan ke grosir itu wajib dicek dulu barangnya sudah sesuai apa belum sama notanya. Untuk yang keenam itu ada kolom penyetor. Nah, kolom penyetor itu nama SPG yang menulis nota. Jadi, misalnya Chongqing 1 yang nulis nota Mbak Citra. Jadi, nama penyetornya itu ditulis namanya Mbak Citra. Untuk yang ketujuh, ada kolom pengirim. Untuk nama pengirim itu ditulis nama tim pengiriman. Untuk toko jauh kan biasanya mas-mas pengiriman kirim barang. Nah, itu dititipkan mas pengiriman. Jadi untuk nama pengirimnya itu ditulis nama Mas Fikri atau Mas Adi gitu. Tapi kalau semisal barangnya itu mau diantar sendiri ke grosir, itu ditulis nama SPG yang kirim barang gitu, Mbak. Next, Bu. Nah, ini ada contoh nota retur atau revan. Nota retur dan revan itu kan ada 3 rangkap. Pertama, nota yang warna putih, nota berwarna pink, dan nota berwarna kuning. Nah, masing-masing nota tersebut itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Untuk nota yang warna pink itu disetorkan bersama barang ke grosir. Jadi yang dibawa ke grosir itu nota yang warna pink, bukan nota yang berwarna putih. Gitu. Terkadang kan masih ada beberapa toko yang salah ngasihkan nota. Jadi yang dikasihkan itu nota yang berwarna putih, bukan yang berwarna pink. Untuk yang kedua itu nota berwarna putih diarsip bersama rekapan stok. Jadi nota yang berwarna putih itu diarsip sama rekapan dan difotokan ke admin juga. Untuk nota yang berwarna kuning ini itu diarsip jadi arsipan toko.
Nah, sampai saat ini untuk nota berwarna kuning itu diarsip di map masing-masing toko itu jalan apa enggak, Mbak? Jalan, Mbak. Jalan. Berarti itu setiap ngerevan itu diarsip. Kalau yang putih pasti tidak ada kapan itu, Mbak. Yang diarsipkan biasanya yang kuning. Ya, yang diarsip yang kuning itu jalan apa enggak? Apa yang kuning dibiarkan tetap di notae, apa diambil ditaruh di map? Kalau tokoku jalan sih, Mbak. Biasanya ditaruh di map soalnya langsung. Ya. Untuk toko lain? Jalan, Mbak. Jalan, Mbak. Ya udah. Next, Bu. Nah, ini selanjutnya ada ketentuan barang inap yang tidak boleh diretur ke gudang. Jadi, nggak semua barang itu bisa diretur, Mbak. Contohnya kayak starter pack atau packing sobek. Jadi, kalau kan customer itu udah dilayani, terus kan sampean tanda tangani dikasih starter pack-nya juga. Nah, itu kalau semisal sobek, itu nggak boleh diretur, karena biasanya supplier itu nggak nerima kalau starter pack-nya atau packingnya itu sobek. Terus yang kedua itu cangkang dan chip tidak sama atau tidak lengkap gitu. Terus sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Semisal kayak Samen itu registrasi awal itu bisa udah dipakai misalnya 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian customer-nya baru balik, kalau sinyalnya udah hilang itu nggak bisa diretur. Terus yang keempat itu chip tidak bisa kebaca, wajib dicek lebih dulu ke HP yang lain. Semisal kayak dicoba di HP satu ini sinyalnya muncul, tapi dicoba di HP yang satu lagi itu nggak muncul, itu nggak bisa diretur, soalnya masih bisa di HP yang satunya gitu. Untuk yang ketentuan barang inap ini ada yang ditanyakan? Belum. Ya, kalau belum lanjut, Bu. Nah, selanjutnya ada ketentuan barang ACC yang tidak boleh diretur ke gudang. Yang pertama itu cacat fisik, yang berarti rusak, robek, atau putus. Jadi kalau semisal ada customer mau retur barang, itu dicek dulu. Kalau semisal kayak charger, kabel datanya pas dia beli kan nggak putus, terus tiba-tiba putus dan mau retur itu nggak boleh, Mbak, kalau cacat fisik. Yang kedua itu kotor permanen. Nah, karena udah misalnya ada garansi barang ACC yang 1 bulan, karena udah dipakai 1 bulan terus barangnya itu kotor. Nah, setelah itu sama customer-nya mau diretur itu nggak boleh. Karena kalau diretur dalam keadaan kotor itu sudah pasti ditolak oleh supplier. Yang ketiga itu dicoba di HP satu nggak bisa, tapi di HP lain bisa. Semisal kayak kabel data, dicoba di HP customer-nya nggak bisa, tapi pas dicoba di HP counter itu bisa. Nah, itu nggak boleh diretur. Terus yang keempat, packing rusak atau tidak ada packing. Nah, jadi syarat untuk retur ke gudang itu wajib ada packing dan packingnya itu tidak boleh rusak. Jadi barangnya tidak boleh cacat fisik, tidak boleh kotor permanen, terus packingnya juga harus lengkap. Next, Bu. Nah, ada beberapa barang-barang ACC yang tidak boleh diretur. Yang pertama itu dari supplier Indoku, yaitu all macam tripod, OTG, card reader, dan lifestyle. Nah, kenapa kok nggak boleh diretur? Contohnya kayak tripod, karena kalau tripod itu rusaknya pasti karena patah. Jadi kalau patah kan berarti cacat fisik. Nah, itu nggak boleh diretur.
Terus yang kedua dari supplier Zipon. Yang ketiga dari Bolemark. Itu produk Tekini. Terus yang keempat ada dari supplier Amanah, itu tempered glass, Mbak. Kan kalau tempered glass sebelum dibagi ke toko itu udah dicek sama tim grosir dulu, sama tim produk juga. Jadi kalau semisal pecah itu nggak bisa diretur. Misalnya itu pecah pas dari supplier ke gudang. Nah, itu berarti dari minusnya gudang. Tapi kalau gudang udah masuk toko, itu berarti kalau semisal ada yang pecah itu sudah menjadi minus toko gitu. Terus yang kelima ada barang obral dari supplier GMC dan Doran. Nah, ini contohnya cash. Terus ada dari supplier Interface itu power bank pembelian tahun 2017 atau 18. Bisa dicek dari label belakang atau dari packing gitu. Jadi kan kalau di label itu ada tanggal datang barang. Nah, itu dicek kalau untuk pembelian tahun 2017-18 itu nggak bisa diretur gitu. Terus produk non postel. Non postel itu nggak bisa diretur. Jadi kan non postel itu nggak ada garansinya. Nah, itu kenapa kok nggak ada garansinya? Soalnya emang kalau non postel itu suppliernya nggak mau nerima returan. Terus next Bu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ayo Mbak-mbak yang mau bertanya silakan. Fatim tanya, Bu. Silakan Mbak Fatim. Iya, silakan. Holder mobil itu bisa diretur apa enggak? Kalau pas tempelannya itu enggak bisa nempel di kaca. Kalau untuk tempelan, kan itu belum cacat fisik ya, Bu. Ya, Mbak. Itu jadi dikonfirmasi dulu sama tim produk. Kan karena kalau kita mau retur atau refund, itu tim produk wajib tahu. Nah, nanti kita konfirmasi ke supplier dulu, ini bisa diretur apa enggak gitu. Kalau tempelan. Soalnya kan kalau tempelan kita nggak bisa ngecek kan karena itu masih segel kayak gitu. Jadi harus koor tim produk dulu. Oke, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Jawabannya sudah bisa dipahami Mbak Fatim? Sudah, Ibu. Oke, yang lain yang mau bertanya silakan, waktunya masih lama. Erika, Bu. Mbak Erika. Oke, silakan Mbak Erika. Mbak Saf, itu misalkan Ya. berarti kita mulai hari ini misalkan packingnya memang kayak tahunnya udah lama gitu, berarti kita benar-benar nggak ngasih garansi ya Mbak Dek customer. Iya, karena untuk pembelian yang lama itu supplier harus nolak Mbak gitu. Jadi kan kalau semisal ditolak itu takutnya jadi minus kita juga gitu. Ya kalau itu barangnya yang HPP murah, kalau yang HPP-nya mahal kan kasihan tokonya juga gitu. Dari stok kan mungkin dia barangnya klop, dari admin klop, tapi karena ada minus tolakan dari supplier itu kan kasihan gitu. Oh iya wis Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Mbak Saf mau tanya, Iya, Mbak. kalau barang cinoan itu bisa diretur apa enggak? Terus kalau misal diretur itu contoh kerusakannya itu yang kayak gimana? Nah, untuk barang cinoan itu bisa diretur, Mbak. Contohnya kalau misalnya apa ya? Kayak apa contohnya barangnya? Panci, semisal kayak panci. Nah, itu kan pastinya dicek dulu kayak sama tim produk. Nah, itu kalau semisal pas nyampe toko barangnya ternyata kita kayak apa ya Mbak, pas dicek awalnya lengkap gitu barangnya, terus pas nyampe toko ada yang penyok tak ada yang apa, itu masih bisa diretur. Tapi kalau kayak toples pecah gitu itu udah nggak bisa gitu. Jadi
misalnya mau retur itu dikoor dulu ke tim produk kan, soalnya itu udah dicek sama produk gitu. Tapi itu masih bisa diretur, cuma wajib konfirmasi dulu gitu. Karena kan kalau dari supplier itu untuk barang yang Cinoan itu ada 2 supplier, itu dari Joy sama Bunda. Nah, itu kalau yang Joy itu masih nerima returan, tapi kalau untuk yang supplier Bunda itu nggak menerima returan. Jadi dilihat dari labelnya juga, itu dari supplier siapa gitu. Oke, terima kasih. yang Ya, lain. Mbak Zah mau tanya, iya Silakan, Mbak. Mbak Yanti. yang kayak sampean jelaskan barusan, kan itu ada 2 supplier kayak Bunda Iya. sama Joy. Joy. Solusinya itu untuk yang nggak ada garansi, nggak ada returan itu gimana Mbak? Sedangkan barang yang kita terima itu udah kayak lecetan, itu kan sama aja kayak mengurangi harga jual ke customer. Nanti biasanya customer tuh kayak nego malah gitu. Ini loh Mbak udah bisa gitu. Terus kan sama aja apa namanya? Ya gitu wes, solusinya itu gimana gitu. Gini Mbak, kan sebelum barang masuk toko itu pastinya dicek sama tim produk gitu. Kalau semisal itu barang masuk tokonya itu udah lama, kan setiap hari aku checklist barang. Itu pastinya kan udah di cross check barangnya sama toko, pas nyampe toko tuh barangnya masih aman atau enggak gitu kan. Kalau semisal ada yang dari grosir misalnya toples 5 piece gitu, terus nyampe toko yang 1 piece rusak, padahal pas di cross check di gudang itu barangnya nggak apa-apa, tapi pas masuk toko itu barangnya rusak. Nah itu kan kemungkinan rusak dalam pengiriman dari gudang ke tokonya. Nah, itu kalau masih 1 kali 24 jam, terus pas sampean checklist itu barang ternyata ada yang rusak, itu nggak apa-apa direfund. Tapi kalau udah misalnya masuk toko udah 3 minggu atau 1 bulan, kalau pas ada rusak atau gimana itu nggak bisa gitu. Jadi kalau semisal ada barang in itu langsung di cross check. Kalau sekiranya barang innya itu emang udah nggak layak untuk dijual dan grosir itu masih bagi barang itu, langsung konfirmasi aja. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Waktunya masih lama loh ini. 30 menitan. Setengah jam. Kalau nggak ada yang tanya, Mbak Safitri tak suruh tunjuk buat nanya satu-satu. Salah satu. Mbak Zah mau nanya. Iya, ya Mbak. Nah tuh contohnya Smartfren waktu itu kan bersegel, setelah diregis itu dicek paketannya ada, tapi setelah digunakan itu nggak bisa jalan, itu bisa diretur nggak ya? Itu sampean udah konfirmasi tim produk apa belum? Sudah, tapi kalau Smartfren sendiri itu susah buat returannya. Iya, karena pas dicek sinyalnya itu ada. Pas dicek sinyalnya ada, tapi kuotanya nggak bisa digunakan gitu. Iya. Itu biasanya nggak bisa diretur, Mbak. Tapi kan itu solusinya nanya ke tim produk, itu suppliernya maunya gimana gitu. Kalau semisal katanya suppliernya itu diretur ya nggak apa-apa, tapi biasanya diusahakan untuk diretur gitu. Soalnya kan kita juga nggak bisa pastikan gitu kuotannya itu nggak bisanya kan bukan dari kita gitu. Emang udah pas segel diregis terus emang nggak bisa gitu. Seharusnya itu bisa diretur. Oke Mbak Safa. Soalnya kesalahannya kan bukan di kita gitu. Iya, paham. Makasih ya. Ya. Iya, nggak ada suaranya. Oh maaf. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi nih.
Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Kalau nggak ada, mau saya lempar pertanyaan buat salah satu dari kalian. Mbak Safitri, silakan bertanya. Dari salah satu mereka, terserah pertanyaannya apa. Kok mengurang sih ini, kok 21 tadi banyak. Nah, Sisa kok 2 keluar. Mau tanya ke Mbak Novi. Sebentar Mbak, ayo Mbak Yola, naik suruh masuk semua, Mbak Dian, Mbak Jiwe, KPT-KPT ini suruh masuk semua dong, kok keluar semua. Takut ditanyainnya. Kok yang ada cuma KPT-KPT aja, anak-anaknya nggak ada. Lisa nggak masuk tambah Ci. Udah. Ini 19 orang. Apa, Bu? Ayo anak-anak kok keluar semua, ini lo 319. Mbak Yola, namun di Mbak Yol. Kene mau saya ono Mbak ngurang-ngurangi ya, saya tak PA Mbak Indah iki pisan Mbak. Iki lek dari Warata Mbak Putri ku pisan Mbak. Ya cuma satu, anaknya sama piro toh. Si Mbak iki tak WA pisan Mbak. Masih cocokan stok ah iki Mbak Indah ajar ini di WA. Masih Zoom. Kan stok. Tadi masuk ya, Bu. Ini berkurang ya. Ya itu ya Mbak Ci, 19 ya. Takut ditanyain kayak ya. Padahal cuma sharing aja. Kayaknya takut ditunjuk, Bu. Iya, kayaknya takut ditunjuk. Seharusnya nggak apa-apa, kan cuma sharing. Nanti kalau nggak bisa kan bisa dijelasin ulang. Bisa apa-apa. Di WA ya, disuruh masuk lagi ya. Waktunya masih 30 menit nih. Mbak Safitri mau tanya ke siapa ini dari semua? Mau tanya ke Mbak Novi. CEO ini? Mau tanya ke Mbak Novi. Mbak Novi, oke silakan. Pertanyaannya itu kan tadi udah dijelasin barang ACC yang nggak boleh diretur itu barang yang gimana? Barang ACC yang tidak boleh diretur itu supplier Indoku, yaitu macan tripod, OTG, kasidel, lifestyle. Ya. Terus supplier jetpon, yaitu all product jetpon. Yang tiga, supplier Bolmat, yaitu all produk terkini atau Blomat. Yang keempat, Amanasel, yaitu all jenis temper glass. Yang kelima, supplier barang obral GMC Doral, yaitu casing. Yang keenam, supplier interface power bank pembelian tahun 2017 atau 2018. Kalau untuk itu Mbak, udah? Yang terakhir, produk non-postel. Iya, benar.
Nah, itu untuk yang tripod, terus TG, tempered glass, itu nggak bisa direturnya itu kenapa? Kan kalau tripod itu biasanya kalau rusak itu kan putus toh Mbak, kayak patah gitu loh. Jadi nggak bisa diretur. Iya, berarti udah cacat fisik ya. Ya, kalau tempered glass itu kan biasanya pecah gitu. Iya, Jadi nah, nggak bisa diretur, cacat fisik kan. ya. Untuk tempered glass yang nggak bisa diretur itu ya Mbak, yang tempered glass murah, yang 10.000 yang kayak gitu. Tapi kan kalau untuk tempered glass yang cetak, tempered glass cetak, nah itu pernah dari Oase itu Cungking 4. Cungking 4 itu pernah retur TG Oase dan itu diterima dari supplier gitu. Jadi kalau semisal rusaknya waktu itu keterangannya kayak salah potong dan yang motong itu dari tim Oase-nya kayak Mbak untuk nyoba. Jadi bisa diretur. Tapi kalau untuk semisal dari apa kayak mbak-mbaknya yang salah potong gitu itu nggak bisa diretur. Tapi kalau semisal mungkin itu dibuat pas nyoba ada supplier kunjungan ke toko terus itu dicoba sama suppliernya ternyata suppliernya salah itu baru bisa diretur. Tapi kalau dari mbak-mbaknya sendiri pas ngelayani customer salah potong itu nggak bisa diretur. Oh gitu, iya Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Mbak, aku tanya tak? Iya Mbak Fatin. Kan tempered glass hidrogel ada 2, yang Oase sama Extra. Terus yang Extra ini pernah salah potong di mesin tapi di video itu bisa diretur. Pernah salah potong, itu yang salah potong SPG-nya. Tapi di video Mbak bisa diretur enggak? Itu kerusakannya itu karena apa? SPG-nya salah motong pas mencet atau emang mesinnya pas waktu kayak error gitu, Mbak? Dari mesinnya biasanya tak kebesaran gitu Mbak. Oh, kalau misal dari mesinnya itu bisa Mbak diretur, tapi kalau nggak ada di videonya itu nggak bisa, soalnya kan mungkin karena kabel mesinnya ada yang error atau gimana, terus mesinnya error, nah itu wajib di video tapi kalau untuk karena SPG-nya itu salah apa ya? Emang masih belajar terus gak bisa motong gitu itu gak bisa. Tapi kalau untuk karena mesinnya yang error itu bisa diretur. Tapi wajib ada video. Kalau misalnya itu error dari mesinnya tapi nggak ada videonya itu nggak bisa diretur. Oke Mbak Saf. Ya, Aku tanya, ya Mbak. kan bahan bahan TG Freddy bahan TG Freddy itu ada yang kotor. Kalau untuk kotor gitu bisa diretur, tak? Kalau komplainnya dari 1 kali 24 jam itu masih bisa. Karena pas toko nerima itu emang udah kotor. Tapi kalau udah berhari-hari di toko itu nggak bisa. Jadi kalau pas nyeklis barang itu benar-benar dicek, Mbak, oh barangku ini kotor, barangku ini rusak. Nah itu langsung dikomplainkan, itu baru bisa diretur. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, itu nggak bisa. Karena kan kalau udah 2 hari, 3 hari kan berarti grosir udah ngiranya, oh barang yang masuk toko ini aman semua gitu. Ternyata pas 2 hari atau 3 hari baru ada komplainan. Itu nggak bisa diretur. Tapi kalau masih dalam 1 kali 24 jam itu bisa. Mbak Piang, kok macet ya? Yang lain. Kalau nggak ada yang tanya, Mbak Safitri bertanya lagi untuk satu anak. Tadi ditanyain siapa? Mbak Novi ya? Mbak Novi yang milih. Mbak Novi masih ada. Oke, Mbak Novi silakan bertanya sama temennya, entah kasih pertanyaan sama temennya atau Mbak Novi yang bertanya silakan atau disuruh menjelaskan silakan ditunjuk temennya ya. Ya, Bu.
silakan siapa? Nunjuk siapa? Mau Mbak mau tanya ke Mbak Siti, ketentuan barang yang tidak boleh direkrut ke gudang itu apa aja? Barusan siapa yang bertanya ya? Suaranya kurang jelas. Mau tanya ke Bu. Mau tanya ke Mbak Siti, ketentuan barang inet yang tidak boleh direkrut ke gudang itu apa aja? Ketentuan Bisa barang diulangi, Mbak? Ketentuan barang inet yang tidak boleh direkrut ke gudang itu apa saja? Ketentuan barang inet yang tidak boleh diretur ke gudang itu yang pertama starter pack-nya atau packingnya itu robek, Mbak. Berarti harus rapi ya. Yang kedua itu atau cangkang atau chipnya itu tidak sama atau tidak lengkap. Yang ketiga sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Yang terakhir chipnya tidak bisa kebaca atau wajib dicek dulu. Misalkan di HP yang satu itu nggak bisa, tapi pas dicek ke yang satunya bisa, itu berarti nggak boleh diretur kayak gitu. Ada lagi? Udah, Mbak, makasih. Oke, Mbak Cindy. Mbak Cindy silakan lempar ke temennya. Sebentar, Bu. Mbak Putri Warata. Mbak Putri mau bertanya, contoh nota refund atau retur itu seperti apa? Maksudnya kayak nota pinknya itu untuk apa, terus nota putihnya untuk apa, nota kuningnya untuk apa, kayak gitu. Mbak Putri. Mbak. Mbak siapa? Mbak Putri? Mbak Putri Warata? Ya, Bu, Mbak Putri Warata. Mbak Putri Warata on cam dong, Mbak Putri. Nah, ayo Mbak. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Cindy. Silakan dijawab.
Mbak Putri, ayo dong. Mbak Putri ditunggu. Mbak Putri Warata ini siapa yang jaga? Mbak Putri Warata. Masih ada customer. Walah, oke. Masih ada customer Mbak Cindy. Yang lain Mbak Cindy. Saya lempar ke Mbak April, Bu. Oke, Mbak April silakan. Iya, gimana tadi Mbak? Bisa diulangi? Saya mau bertanya, contoh nota refund atau retur yang benar itu gimana? Maksudnya warna pink itu untuk apa? Terus nota putih itu untuk apa? Seperti itu. Mohon dijelaskan. Kalau yang warna pink itu buat ke apa itu grosir, yang putih itu buat di rekapani kita, kalau yang kuning itu arsipan. Kedengar iya. suaranya, Mbak? Ya, benar, Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak. Gimana Mbak Safitri? Mbak April bisa ditambahi untuk cara penulisan notanya. Kan kalau tadi cuma dijelaskan kayak nota yang warna putih untuk apa, nota warna pink untuk apa, nota warna kuning juga untuk apa. Nah, itu sekarang bisa untuk cara penulisannya itu yang benar seperti apa? Mbak April silakan. Iya, Mbak. Bisa ditampilkan ta contohnya? Gak bisa jelasin oleh kan contohnya. Boleh Mbak, coba sampean jelaskan. Tunggu Alfi dulu. Yang pas ada contoh notanya, Bu. Nah, yang ini Bu. Biar dijelaskan sama Mbak April, lihat notanya aja. Kan kalau slide sebelumnya itu udah ada keterangannya sendiri. Nah, kalau ini kan notanya, biar belajar menjelaskan. Kalau yang apa itu toko yang refund barang. Ya. Terus itu kepada grosir Inet atau grosir ACC. Barang apa yang mau di refund. Terus itu hari atau tanggal itu ditulis lengkap, hari, tanggal, bulan sama tahunnya.
Nama barangnya itu nama produk yang akan direfan. Barang wajib sesuai rekapan. Kuantitinya jumlah barang yang akan direfan. Terus jumlah kuantiti wajib sesuai dengan barang real. Untuk penyetor nama SPG yang menulis nota saat itu. Pengirim, nama tim pengirim atau nama SPG toko. Jika tidak melalui tim pengiriman. Siapa yang mau ngirim ke kantor itu yang ditulis. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Ya, ya benar Mbak. Makasih. Ya, Mbak. Selanjutnya aku mau tanya ke Mbak Putri Warata. Masih ada customer, tak? Mbak Putri. Gimana Mbak? Suaranya jauh ya? Ini jauh katanya. Mbak Putri, silakan Mbak Putri, di on cam kan dong. Kameranya dong. Nah. Mbak Putri masih ada customer ya? Kalau gitu mau tanya ke Mbak Lisa. Iya, Mbak. Tadi kan aku jelasin itu untuk ACC kan nota refannya itu nggak boleh dijadikan satu, ada kategorinya sendiri-sendiri kan. Nah itu gimana maksudnya Mbak? Dalam satu nota itu yang boleh itu barang yang kategori apa gitu. Mbak, ini pertanyaannya buat Lisa apa Lipa? Lisa. Mbak Sa bisa diulang? Kak Lisa. Kan On tadi cam aku dong, on jelasin. Tadi aku jelasin itu kan untuk ACC ada kategori sendiri. Nah, dan kategori itu nggak boleh digabung untuk penulisan nota refannya. Itu maksudnya seperti apa, Mbak? Minta tolong dikasih contohnya juga. Kayak misalnya barang ini sama barang ini nggak boleh direfan karena kategorinya beda. Kalau barang ini kategori ini, kalau barang ini kategorinya itu gitu. Yang pertama tidak boleh cacat fisik, Mbak. Kayak misalnya acrobat gitu loh, Mbak. Bukan Mbak, bukan. Kalau itu kan ketentuan barang yang nggak boleh diretur. Nah, ini kategori barang yang boleh dijadikan satu nota atau yang nggak boleh dijadikan satu nota, gitu Mbak. Mbak-mbak yang paham maksudnya Mbak Lisa. Kayak semisal itu barang ini nggak boleh, kalau mau retur barang ini nggak boleh dijadikan satu sama barang ini gitu. Jadi notanya harus sendiri-sendiri. Pertanyaannya itu yang Indoku interface gitu itu, Mbak? Bukan, Mbak, bukan. Aku paham, Mbak Saf. Iya, Mbak Mei.
Jadi kalau mau ngerevan itu kan biasanya ada prokes sama ACC. Jadi ACC itu sama prokes nggak boleh dicampur. Harus kalau mau ngerevan dua-duanya harus pakai 2 nota. Ya, ya benar Mbak Mei. Terima kasih. Jadi gitu ya Mbak Lisa. Kalau semisal kita mau ngeretur prokes, masker, terus hand sanitizer, terus terap masker. Nah itu nggak boleh digabung sama nota ACC. Kayak misalnya mau revan handsfree sama masker. Nah itu harus dibedakan. Untuk perabot gitu juga. Jadi kalau misalnya mau revan perabot itu perabot aja, nggak boleh perabot dicampur sama revan, gitu. Nggak boleh dicampur sama masker gitu. Jadi notanya harus sendiri-sendiri per kategori itu. Tapi kalau untuk tisu sama ACC itu nggak apa-apa jadi satu notanya. Kayak misalnya tisu sama handsfree gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk prokes sama perabot itu nggak boleh dijadikan satu. Yang boleh dijadikan satu itu hanya tisu dan ACC. Ya, Mbak. Oke, terima kasih waktunya sudah habis. Jadi itu tadi penjelasan dari Mbak Safitri tentang returevan. Jelas semua ya Mbak-Mbak. Mungkin ini tadi dari tim yang awalnya banyak sampai akhirnya tinggal 17, yang masih ada cuma kayak kepala tokonya, kayak SM-nya sama SPV-nya kayak gitu aja. Nggak tahu anak-anaknya mungkin nggak pengen tahu ilmu. Oke, nggak apa-apa, nanti disampaikan barangkali ada yang belum gabung ya Mbak-Mbak. Terima kasih sudah mengikuti Zoom untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke, kalau Enggak, Pak.